Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-33 yang merupakan kelanjutan nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu dengan topik peran Yesus Kristus pada bagian kedua serta urutan klimaks kitab Wahyu. Di episode ke-33 ini, kita melanjutkan peran Yesus Kristus yang sudah kita mulai dari bagian pertama, serta melihat urutan peristiwa secara terbalik berdasarkan kitab Wahyu. Artinya, kita melihat dari akhir kitab Wahyu lebih dahulu, lalu kita melangkah mundur untuk melihat tanda-tanda menuju zaman akhir. Di episode selanjutnya, kita sudah memiliki alur yang akan kita pakai, berawal dari melihat tanda-tanda zaman akhir sampai semua mengerucut ke klimaks kitab Wahyu. Agar video-video kita tidak terlalu panjang, maka saya berharap saudara mau membaca sendiri ayat-ayat referensi yang kita tulis. Di samping itu, saudara juga sekaligus menanamkan firman Tuhan di dalam sanubari saudara. Satu hal lain yang tidak kalah penting, Tuhan menginginkan kita tetap berjaga-jaga akan akhir zaman. Sekalipun demikian, saudara jangan memiliki pemikiran bahwa bila tidak mampu menguasai kitab Wahyu, maka keselamatan kita akan diambil Tuhan. Itu tidak benar sama sekali. Sekali lagi, yang diminta Tuhan hanya tetap waspada. Artinya, selalu memohon tuntunan Tuhan. Saudara hanya perlu menyadari satu hal, bahwa kitab Wahyu bersaksi, walau hanya sekedar membaca dan mendengarkan wahyu Yesus Kristus ini, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Sebagaimana tertulis di Wahyu 1 ayat 3. Saya memohon Anda mencatat ini dan melakukannya. Saudara-saudara yang terkasih, di bagian 1 kita sudah melihat, memanglah unsur utama Yesus Kristus sepenuhnya adalah sorgawi. Tidak ada kemungkinan sedikit pun berasal dari dunia. Membuat keanalogian terhadap unsur-unsur duniawi di dalam diri Yesus Kristus bukanlah hal yang sulit bagi Allah kita. Agar seluruh fungsi kemanusiaan anaknya bisa berjalan dengan sempurna. Sekali lagi, harus saya katakan, harus sempurna. Karena dia adalah manusia yang sempurna, yang memang firman Allah itu sendiri. Berangkat dari kerangka berpikir seperti ini, barulah seluruh kesaksian Alkitab bisa diterapkan pada Yesus Kristus. Karena dari kesaksian Alkitab memang diperlukan eksekutor manusia yang sempurna, yang sekaligus dia adalah Allah. Kesempurnaan Yesus Kristus ini sudah kita perlihatkan di episode ke-31, di mana kita mempersaksikan bahwa memang dialah manusia sejati yang diurapi sebagai Tuhan, dalam arti sebagai penguasa.
Itulah saat-saat Tuhan Yesus Kristus dikuduskan atau dipermuliakan Bapanya, sekaligus Sang Bapa memberi otoritas untuk menggenapi seluruh kitab Wahyu. Ini jugalah saat-saat Sang Firman tidak mengosongkan dirinya lagi di dalam Yesus Kristus, sekaligus menjadi sebuah deklarasi bahwa kealahan Yesus Kristus memanglah jati dirinya yang sesungguhnya, yang melekat pada dirinya baik sebelum maupun sesudah dia menjadi manusia. Natur manusia yang berstatus natur tambahan itu ditanggalkan Tuhan, dan seluruhnya dikuasai oleh Sang Firman dalam casing atau baju manusia yang bukan manusia lagi. Karena Roh Sang Firman menguasai seluruh kedirian Yesus Kristus. Kemahamuliaan yang luar biasa ini memang harus terjadi agar tubuh kemuliaan Yesus Kristus itu mampu didiami oleh Sang Firman yang bersekutu di dalam ketritunggalan ilahi bersama Sang Bapa dan Sang Roh Kudus. Genaplah kesaksian Alkitab. Ketiga pribadi ilahi itu berada di dalam terang jasmaniah Yesus Kristus yang berpendar sedemikian hingga seperti kesaksian kitab Wahyu, di mana alam semesta tidak memerlukan benda-benda penerang lagi, karena terang dari jasmaniah Kristuslah sebagai penggantinya. Saudara-saudara yang terkasih, banyak tokoh Kristen masih sering keliru, bahkan ada yang cenderung memperkelirukan ketuhanan Yesus Kristus. Terkadang, bila kita melihat ucapannya, sangat tampak memiliki pesan yang mulia, agar mudah mempelajari Tuhan dan juga mudah mengenalkannya pada agama yang lain. Niat yang mulia ataupun hanya tampak mulia tidaklah cukup, atau bisa jadi memang sebuah niat yang jahat. Tetaplah kita harus menggunakan akal budi untuk melihat apakah ada kebenaran di dalamnya. Bila kita mengikuti ajaran mereka ini, maka akan tampak kengerian yang baru. Ajarannya menjadi jauh melenceng dari Alkitab, sekalipun dimirip-miripkan. Bahkan, tanpa sadar, dia sebenarnya sedang menggali kuburannya sendiri. Dikarenakan dia diharuskan membuat Alkitab yang baru. Apalagi bila dikaitkan dengan doktrin iman Kristen yang dibangun oleh para bapa gereja mula-mula, maka akan terlihat pengaruh ajaran yang bersangkutan membuat doktrin ini menjadi berantakan. Inilah maksud saya, bahwa mereka membutuhkan Alkitab yang baru. Ini juga yang membuat saya sering mengelus dada. Bisa-bisanya ada pendeta, gembala, pastor, atau romo yang merendahkan peran para bapa gereja mula-mula dengan mengatakan mereka juga manusia biasa yang bisa salah. Pendapat-pendapat mereka ini masih bisa kita terima apabila apa yang diajarkannya selaras dengan Alkitab. Tetapi sangat terlihat ajarannya justru digilas dan ditelanjangi oleh Alkitab, dan yang tersisa terlihat adalah kesombongan mereka.
Hati saya sering terenyuh. Kita sendiri juga manusia biasa yang justru begitu jauh dari kontak langsung dengan sumber awal sejarah gereja. Tentunya akan lebih sulit memahami dibandingkan dengan para bapa gereja mula-mula. Marilah, agar kita mau terus belajar untuk merendahkan hati, agar Tuhan berkenan mengenalkan dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, Allah orang Kristen memang rumit, tetapi itu bukan alasan untuk menyederhanakan Tuhan dengan cara yang keliru. Sebenarnya, bila kita terus mendekati Tuhan dan memohon pengungkapan dirinya kepada kita, maka Tuhan akan bermurah hati mengungkapkan dirinya sebatas yang Dia izinkan. Batasan izin ini sangat jelas diberikan Tuhan, dan jangan sekali-kali kita melanggarnya. Bila itu kita lakukan, maka kita sudah membuat ilah yang berlatar belakang dengan memperkelirukan Tuhan. Allah kita sangat pencemburu. Karena itulah, sekali lagi, jangan coba-coba memperkelirukan Tuhan. Banyak hal lain yang bisa kita kutip dari pengajaran Tuhan, yang bisa kita pakai untuk topik pengajaran kita. Sebagai contoh, Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah terang dan garam dunia, dan banyak ajaran lain yang memenuhi Alkitab. Yang paling penting adalah semua ajaran itu menuju hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan dengan cara mengenal Tuhan yang penuh kasih itu terlebih dahulu, dan kemudian mengasihi sesama. Bila kita ingin mendalami Tuhan, dan inilah sesungguhnya yang diinginkan Tuhan, maka kita harus merendahkan hati, memohon tuntunan Tuhan agar diberi kesempatan mengenalinya lebih dalam lagi. Kekeliruan yang paling sering dilakukan pengajar Kristen adalah menuntut umat untuk merubah karakternya. Saudara-saudara yang terkasih, harap saudara membedakan antara karakter dengan moral pendosa. Karakter itu lebih mengarah kepada identitas sifat atau properti diri manusia. Moral sebagai pendosalah yang harus dirubah. Karena ini bukan karakter awal manusia. Tuhan tetap memakai siapapun umatnya untuk bekerja di ladang Allah seperti apapun karakternya. Karena Tuhan akan memberikan tugas yang sesuai dengan diri kita. Dengan bekerja di ladang Allah, maka karakter manusia akan dipoles Tuhan. Dan yang dipolesnya itu adalah pengaruh dosa yang perlahan-lahan akan dikikisnya dari dalam diri kita. Jadi, itu adalah pekerjaan Tuhan. Jangan sekali-sekali kita mengambil alih pekerjaan Tuhan. Bila tetap kita hendak merubah karakter seseorang, maka yang muncul adalah kerusakan. Sementara karakter diri kita sendiri, kita tidak mampu menilainya. Sering kita menemukan kehidupan yang semu di dalam gereja, yang mana di dalamnya begitu sibuk saling menegur, saling menasehati dengan menggunakan 2 Timotius 3 ayat 16 sebagai senjata. Terbentuklah kehidupan yang saling menggarami dan menjadi sangat ekstrim. Akhirnya tiang gereja terbuat dari tiang garam
yang sangat rapuh dikarenakan asinnya. Ketika berada di luar gereja, maka kita akan kembali sebagai homo homini lupus, tetap menjadi serigala bagi sesama. Tiang garam itu langsung runtuh. Inilah yang membuat orang menjadi sangat menikmati berada di dalam gereja, di dalam sebuah dunia maya, dunia semu, dunia yang menjadi tempat pelarian dari tanggung jawab hidup. Gereja dan agama menjadi drak atau candu, menjadi tempat berlindung berupa sangkar emas. Tuhan mengajarkan cinta kasih agar manusia mengarah menjadi homo homini socius, manusia sebagai makhluk sosial, saling bertolong-tolongan, tidak berada di sangkar emas lagi, tetapi berguna bagi sesama. Sekali lagi, jangan kita lakukan itu. Jangan menjadi algojo bagi sesama, karena itu hak Tuhan. Dengan demikian, akan memperkecil kesalahan ketika kita memperkenalkan Tuhan bagi seluruh umat manusia yang bisa timbul diakibatkan cara pandang kita yang masih keliru. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana yang telah kita katakan sebelumnya, kita harus berangkat dari kerangka berpikir yang benar tentang Yesus Kristus. Barulah seluruh kesaksian Alkitab bisa diterapkan pada Yesus Kristus. Kerangka berpikir yang benar itu tidak bisa kita nilai sendiri, tetapi hanya bisa kita rasakan keselarasannya dengan Alkitab. Iya, Alkitablah alat pengkalibrasi setiap langkah kita. Marilah kita melihat beberapa dari hampir seluruh isi Alkitab mempersaksikan mengenai ketuhanan atau kealahan Yesus Kristus. Sebagai contoh, kita akan memperlihatkan ayat yang bisa Anda baca sendiri. Di Matius 9 ayat 6 yang mengatakan, "Di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Ayat ini analog dengan Markus 2 ayat 10 dan Lukas 5 ayat 24. Di Matius 12 ayat 8, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ayat ini juga analog dengan Markus 2 ayat 28 dan Lukas 6 ayat 5. Di Matius 12 ayat 32, perbedaan Anak Manusia dengan Roh Kudus. Ayat ini juga analog dengan Markus 3 ayat 28 sampai 29, Lukas 12 ayat 10. Keluarbiasaan Yesus Kristus yang lain dapat kita lihat dengan mengambil sedikit ayat dari kitab Matius yang sekaligus berkaitan dengan zaman akhir nanti, seperti tertulis di Matius 13 ayat 41, Matius 16 ayat 27, Matius 19 ayat 28, Matius 24 ayat 27, Matius 24 ayat 30, Matius 25 ayat 31, Matius 26 ayat 64, dan kita tambah satu dari kitab Wahyu 14 ayat 14. Seluruh ayat-ayat ini dapat saudara lengkapi dengan mengikuti video penjelasan mengenai kemanusiaan, ketuhanan, dan kealahan Yesus Kristus
yang dapat saudara tonton di video episode ke-31 yang linknya ada di kolom deskripsi. Saudara-saudara yang terkasih, Kitab Wahyu adalah kitab pembuka kita untuk melihat nubuat-nubuat zaman akhir. Kita mengawali dari klimaksnya di Kitab Wahyu, dan kemudian kita melihat nubuat-nubuat yang berkaitan. Jadi, pergerakan kita berawal dari urutan peristiwa di Kitab Wahyu dan melihat konektivitasnya dengan kitab-kitab yang lain di Perjanjian Lama. Yang terbanyak yang akan kita lihat adalah kitab Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Memang, banyak juga kitab Perjanjian Lama yang lain yang memperlihatkan nubuat zaman akhir. Tetapi, ketiga kitab yang mendahului Daniel ini yang paling dominan. Dan ketiganya dipakai Daniel sebagai rujukannya. Sangat berbeda dengan Perjanjian Baru. Relatif, hampir merata pemberitaan murid-murid Tuhan akan kerajaan sorga. Secara dominan sangat tampak di kitab Matius yang sering menyinggung tentang kerajaan sorga. Ini semua terjadi dikarenakan Tuhan langsung menyampaikan misinya kepada murid-muridnya. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita melihat dari sebuah sisi yang sangat sederhana mengenai para penulis Alkitab, sebenarnya banyak mereka yang tidak mengerti mengenai apa yang mereka tulis. Ini juga terjadi pada murid-murid Tuhan di Perjanjian Baru, yang di awalnya saja sudah salah mengartikan tentang Mesianik Yesus Kristus. Di dalam benak mereka, Yesus Kristus adalah juru selamat dari penjajahan bangsa Romawi. Iya, kita pun akan beranggapan seperti itu di situasi seperti yang dialami di zaman murid Tuhan. Sekalipun di dalam ketidakmengertian mereka, sebagian besar juga mereka tidak sadar bahwa seluruh kitab-kitab yang ditulis selama 1200 atau 1300 tahun itu ternyata intinya sama. Menuju satu pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang terjadi pada Rasul Tuhan. Di dalam ketidakmengertian mereka, di dalam kepolosan mereka, mereka sudah turut mengambil bagian, menjadi bagian karya Tuhan. Ketika Tuhan naik ke sorga, barulah mereka beroleh hikmat melalui Roh Kudus. Mereka memperoleh pemahaman yang begitu ajaib tentang kitab tanah atau Septuaginta dan korelasinya dengan Yesus Kristus. Iya, itu harus kita sebut sebagai keajaiban yang diberikan Roh Kudus, berupa hikmat pengetahuan yang merubah cara pikir mereka yang berawal dari kesederhanaan menjadi manusia-manusia yang dipenuhi Roh Kudus Tuhan. Dan mulailah mereka menginjili, dan semakin banyak orang percaya dan bertumbuh kembang menjadi cikal bakal munculnya gereja Tuhan di mana-mana. Khusus untuk pengangkatan gereja nanti, kita akan mengambil seluruh sumber dari Perjanjian Baru. Dikarenakan topik pengangkatan gereja ini tidak akan kita temukan di Perjanjian Lama. Saudara-saudara yang terkasih, di akhir kitab Wahyu, tampak puncak dari penglihatan Yohanes adalah di langit yang baru dan bumi yang baru yang dijabarkan di pasal 21.
Di dalam langit baru dan bumi yang baru ini, terlihatlah kota yang kudus, Yerusalem yang juga baru, yang digambarkan secara spesifik di Wahyu 21 ayat 9 sampai 27. Sebelum penglihatan terakhir itu, Yohanes diberitahu bahwa sebelumnya akan berlangsung pemerintahan Yesus Kristus selama 1000 tahun. Sekaligus merupakan masa penggenapan janji Tuhan mengenai pemulihan Israel. Saya ulangi, tentang pemulihan Israel. Ini bukan sebagai Israel rohani atau Israel perorangan, melainkan Israel sebagai sebuah bangsa. Peristiwa yang mendahului kerajaan 1000 tahun adalah penangkapan iblis dan Satan, atau bila mengikuti Alkitab, keduanya disebut sebagai naga, si ular tua. Malaikat mengikatnya dan melemparkannya ke jurang maut, lalu memeteraikannya selama 1000 tahun. Bersamaan dengan ini, baru dimulailah kerajaan 1000 tahun yang damai dan tentram. Ada sebuah interval waktu antara kerajaan 1000 tahun dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Di interval ini ada dua peristiwa penting, yaitu pembebasan iblis di suatu waktu yang singkat, serta masa Tuhan menggelar tahta penghakiman. Inilah tahta putih besar. Kehadiran langit yang baru dan bumi yang baru akan terjadi setelah kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Kedatangannya yang pertama adalah pada saat dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Di sini kita akan melihat keadaan seperti apa yang terjadi di saat dia telah datang. Peristiwa penting yang terjadi adalah kebangkitan pertama dan kematian kedua. Melihat penyajian Yohanes di kitab Wahyu, sangat sulit kita untuk mengurutkannya. Sekalipun demikian, kita bisa membuat chambers atau kamar-kamar tersendiri untuk membedakannya. Pintu penghubungnya adalah kedatangan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya. Dengan demikian, memudahkan kita untuk melihat urutan kejadian sebelum Yesus Kristus datang, seperti penghancuran terakhir Babel, kesengsaraan besar yang berkaitan dengan penghukuman Tuhan, juga tindakan Tuhan pada pemerintahan serta agama yang ada di dunia ini di periode mendekati kedatangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup pada masa yang sulit untuk melakukan perhitungan secara matematis. Ditambah begitu banyaknya peristiwa untuk dipilah-pilah. Tetapi Yesus Kristus bersabda, waktunya sudah dekat. Para murid Tuhan juga mempertanyakan, apa tanda-tanda tentang zaman akhir ini kepada Yesus Kristus? Yang jelas, tanda yang diungkapkan Yesus Kristus tidak saja hanya bisa dilihat orang Kristen, melainkan tanda yang juga akan dapat dilihat secara umum. Dari sini kita paham, Tuhan memberi peringatan, memanglah untuk semua manusia di muka bumi ini. Bila tanda-tanda ini telah terlihat, maka dimulailah rentetan peristiwa yang diawali dengan pengangkatan gereja, tahta pengadilan Kristus,
munculnya antikristus. Peristiwa 7 tahun sebelum kedatangan Kristus baru mengarah kepada penandaan ajaran Babel yang telah mempengaruhi gereja-gereja di dunia ini. Munculnya Babel di kitab Wahyu membuat kita harus melakukan flashback mengenai 6 imperium yang menguasai Israel, yaitu Mesir, Asyur, Babilonia, Media Persia, Yunani, dan Romawi. Khusus 4 yang terakhir berkaitan dengan mimpi patung Raja Nebukadnezar. 3 dari mimpi ini sudah digenapi, tetapi ada 1, yaitu Romawi, tidak tuntas. Romawi masih berdiri sampai tahun 1450-an Masehi. Di samping itu, kita juga akan melihat mengapa Babel muncul kembali di kitab Wahyu. Marilah di episode berikutnya kita bersama-sama mulai mempelajarinya dan saling melengkapi di segala kekurangan. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita. Marilah kita bersaat teduh sejenak.